لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Berita pertama pemirsa, Kemenak bentuk satuan operasi khusus untuk layani jemaah saat puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Arsyad Hidayat. Jelang puncak ibadah haji 1443 Hijriah, Kementerian Agama membentuk Satuan Operasi Khusus atau SATOP untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Menurut kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat, Satuan Operasi Khusus beranggotakan petugas yang sebelumnya bekerja di daerah kerja atau Dakar baik di Makkah, Madinah maupun bandara, di mana personel dari 3 Dakar akan dibagi untuk Arafah diisi Dakar bandara, lantas yang bertugas di Muzdalifah diisi Dakar Makkah, dan Mina akan diisi Dakar Madinah. Selain itu juga akan ada tim monitoring yang akan mengawasi seluruh proses pergerakan jamaah saat pelaksanaan Armuzna. Mobilisasi Armuzna akan dimulai sejak 8 Zulhijjah 1443 Hijriah, baik pagi atau 7 Juli 2022. Arsyad mengatakan jika dulu biasanya mobilisasi jamaah dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 24, dengan jumlah jamaah saat ini yang berkurang setengahnya, maka diperkirakan akan selesai pada pukul 17 sore waktu Arab Saudi. Sementara itu pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan 8 Juli 2022, jamaah akan melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah sejak masuk waktu zuhur. Selanjutnya jamaah akan dimobilisasi ke Muzdalifah. Untuk tahun 2022 1443 Hijriah, untuk skema persiapan pelayanan di Armuzna akan dibentuk namanya Satuan Operasi Armuzna atau sering kita sebut dengan SATOP Armuzna ya. Nah, adapun personel yang akan masuk di dalam struktur SATOP Armuzna itu saya kira hampir sama dengan perwakilan Dakar ya. Cuma nanti Dakar ketika masuk di Satuan Operasi Armuzna tidak lagi dinamai Dakar tapi dinamai Satuan Tugas ya. Nah, pembagian Satuan Tugas ini untuk Arafah nanti akan ditanggung jawab atau yang bertanggung jawab adalah Dakar Bandara. Jadi Satgas Arafah itu adalah para petugas yang selama ini bertugas di Dakar Bandara ya. Kemudian untuk Muzdalifah adalah para petugas yang selama ini bertugas di daerah kerja Mekah. Kemudian untuk Satgas Mina adalah para petugas daerah kerja Madinah ya. Tentunya untuk Arafah dan Mina karena loading pekerjaannya lumayan cukup besar, maka kita akan minta beberapa personel dari Dakar Mekah ya, khususnya yang ada di sektor, akan kita perbantukan di Armuzna, khususnya di Arafah dengan di Mina ya, khususnya kaitan dengan monitoring untuk akomodasi tenda ya beserta fasilitas lainnya, dan monitoring untuk distribusi catering ya, karena ini dua hal ini yang sangat-sangat urgent ya ketika jamaah berada di Armuzna ya, karena kita kan tidak tahu ketika dalam pelaksanaannya mungkin ada permasalahan kaitan dengan fasilitas yang ada di tenda, AC-nya mati, kemudian mungkin tendanya mungkin kurang luas, atau mungkin ada beberapa fasilitas karpet atau kasur yang tipis beserta bantalnya tidak tersedia, maka tim monitoring Armuzna atau Arafah tersebut yang nanti berkewajiban untuk memberikan masukan sekaligus mungkin menegur pihak maktab ya. Seperti diketahui, petugas haji akan berjaga dan mendorong jamaah yang sudah berada di Muzdalifah segera mengambil batu dan bergeser ke Mina. Di Muzdalifah, jamaah yang sampai duluan waktu Arab Saudi segera bergegas menuju Mina untuk melakukan lempar jumroh akobah.
Untuk mobilisasi jamaah selama Armuzna, PPIH telah berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan Organda Arab Saudi. Ihsan Marsha memberitakan dari Arab Saudi. Jelang puncak ibadah haji 1443 Hijriah, pergerakan jamaah haji Indonesia mulai didorong dari Mekah ke Arafah sejak 8 Zulhijjah 1443 Hijriah pagi atau 7 Juli 2020. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Arsyad Hidayat menjelaskan, simulasi pergerakan jamaah haji Indonesia ke Arafah ini sudah dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat menjelaskan simulasi pergerakan jamaah haji Indonesia ke Arafah sudah dilakukan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Menurut Arsyad, awal dengan kuota normal yakni jam 7 pagi hingga 12 siang. Dari hotel ke Arafah mungkin akan selesai pukul 5 sore dengan kuota yang diterima pemerintah Indonesia. Kemudian pada 9 Zulhijjah, jamaah akan melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah sejak masuk waktu zuhur dan selanjutnya jamaah akan dimobilisasi ke Muzdalifah. Arsyad mengatakan petugas haji akan berjaga dan mendorong jamaah yang sudah berada di Muzdalifah segera mengambil batu dan bergeser ke Mina. Sedangkan untuk mobilisasi jamaah selama Armuzna, PPIH telah berkomunikasi dan menjalin kontrak dengan perusahaan transportasi Arab Saudi. Ya, untuk di Arafah, jamaah kan sebenarnya baru terkena kewajiban wukuf itu kan setelah zawal, setelah waktu sholat zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi jamaah kan sudah diberangkatkan semenjak tanggal 8, sehari sebelum pelaksanaan wukuf ya. Nah, dari zuhur sampai dengan malam. Tapi setelah maghrib biasanya sudah mulai didorong jamaah-jamaah yang keberangkatan awal itu didorong untuk masuk ke Muzdalifah ya. Kami setiap tahun biasanya kalau dengan periode sebelumnya kuota normal itu sampai pukul 1 atau 2 malam ya. Mudah-mudahan dengan sekarang kondisinya sudah berkurang, tidak sampai pukul 12 malam seluruh jamaah haji sudah bisa kita dorong ke Muzdalifah. Ya, nah kemudian di Muzdalifah pun jamaah haji itu yang mungkin paling duluan nyampe di Muzdalifah pukul 7 atau pukul 8 ya, itu sesegera mungkin pukul 11.30 itu untuk segera bergegas menuju Mina ya, untuk melaksanakan Jumroh Aqabah ya, Jumroh Aqabah ya. Itu biasanya sampai pagi pukul 6 atau 7 jamaah kita mobilisasi dari Muzdalifah ke Mina ya. Bahkan target tahun ini jam 6 ini udah selesai semua. Jadi di Muzdalifah itu tidak ada lagi jamaah yang tertinggal ya. Nah, jadi tinggal melaksanakan Jumroh Aqabah. Sementara itu, konsultan pembimbing ibadah Dakar Makkah Aswadi menjelaskan soal puncak ibadah haji 2022. Jamaah haji diberangkatkan ke Arafah pada 8 Zulhijjah, kemudian bermalam di Arafah. Waktu wukuf di Arafah ketika matahari sudah bergeser sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi. Saat mabit di Muzdalifah, para jamaah haji bisa mengambil batu kerikil meski sudah disiapkan oleh maktab-maktab. Kemudian jamaah haji tiba di Mina. Di sana, jamaah haji akan melakukan lempar jumroh di Jamarat. Untuk pelaksanaan puncak ibadah haji, kata Aswadi, selama 6 hari, dimulai 8 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Setelah itu, jamaah haji akan kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Ihsan Marsha memberitakan dari Arab Saudi. Demikianlah news update berita haji 1443 Hijriah. Saksikan terus update perkembangan haji hanya di TV-mu. Saya Vini Oliani bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat menyaksikan kembali program TV-mu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk